Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan beberapa tips trik cara pembuatan CV atau kurikulum vitae. Teman-teman tahu nggak apa itu CV? CV adalah sesuatu yang menggambarkan tentang biografi kita, yang biasanya dipakai untuk melamar pekerjaan, melamar instansi, melamar apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Tahu nggak teman-teman bahwa CV itu kita bisa buat dengan baik dan benar dan menarik sehingga kita dapat diinterview calon atasan kita. Dengan CV itu kita bisa dapat pekerjaan. Nggak ada salahnya saya akan sedikit share mengenai biografi saya. Saya sudah bekerja di perusahaan atau instansi atau kantor selama 15 tahun. Tahu nggak teman-teman? Nggak sombong ya. Saya sudah bekerja hampir 13 perusahaan selama 15 tahun. Oleh karena itu saya sangat paham sekali gimana cara melamar, gimana cara membuat CV, gimana cara kita berinterview, gimana kita menginterview orang, karena saya sampai sekarang pernah di posisi staff sampai head section tertentu. Jadi otomatis saya pernah menginterview orang, menilai orang. Salah satu contoh CV saya. Jadi memang CV, real CV saya. Oke, ini adalah CV yang terbukti bahwa saya bisa diterima di perusahaan yang level bonafit, bahkan apalagi level yang kurang begitu bonafit. Perlu teman-teman tahu bahwa CV itu nggak perlu banyak varian figura atau sesuatu yang menghiasi di CV kita, baik itu project bunga-bunga, garis yang berlebihan, figura yang berlebihan, atau lain sebagainya. Beda lagi kalau kita ingin melamar sebagai seorang desainer periklanan, desain grafis. Beda lagi, kalau itu memang kita butuh beberapa hiasan ataupun varian dari CV kita. Itu pun nggak boleh berlebihan juga. Kalau terlalu ramai juga terlihat kurang profesional. Oke, langsung saja. Dari CV, yang pertama yang perlu kita tonjolkan adalah foto. Foto ini sangat penting, teman-teman. Ya, foto ini sangat penting. Yang kedua yaitu biodata. Jadi biodata mengenai identitas kita. Identitas jangan terlalu banyak, cukup nama, email, nomor HP. Kalau perlu pakai alamat, itu aja, nggak perlu panjang lebar, karena HRD ataupun penginterview kita itu nggak butuh banyak informasi mengenai diri kita. Itu nanti kita bisa korek setelah di akhir interview mengenai hobi dan sebagainya, itu nanti bisa di akhir. Ini yang sangat-sangat penting. Ini yang baru saya selama 15 tahun menginjak ke tahun ke 12 tahun ke 10 dari 13 perusahaan saya baru tahu bahwa sebenarnya di CV harus ada karir objektif. Teman-teman tahu nggak apa itu karir objektif? Karir objektif itu teman-tean langsung saja kita buka CV saya. Ini ada real CV saya. Ini adalah CV yang terbukti saya bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang saya terangkan di depan tadi. Oke, CV yang pertama memang harus ada foto. Foto ada menggambarkan diri kita. Jadi penginterview akan bisa memberi gambaran terhadap mereka. Oh, kita seperti apa, fisiknya seperti apa, bisa dilihat di
di foto. Yang kedua yaitu identitas nggak perlu banyak-banyak, minimal ada 3 aja: nama, nomor HP, email, alamat. Kalau perlu tambah alamat. Ini apa teman? Ini adalah kunci. Kalau kita pengen dipanggil, ya nomor HP dulu. Nomor HP nggak bisa, ya di email. Email nggak bisa, ya kita di pos. Tapi atau sekarang kita memakai nomor HP, karena nomor HP sangat praktis. Email belum tentu dibaca secara update, apalagi pos, butuh waktu yang lama. Ini yang sangat penting juga. Karir objektif ini adalah gambaran tentang diri kita, kan gambaran mengenai kondisi karir kita itu bisa diarahkan kemana. Ini adalah karir objektif. Ini adalah kunci dari CV sebenarnya, karir objektif. Ketika kita menginterview 10 menit awal, kita seharusnya udah tahu orang ini enaknya diarahkan, bagusnya diarahkan di sektor mana. Penginterview akan nggak kebingungan kalau kita udah mencantumkan karir objektif. Dulu saya membuat CV yang lama, kita nggak nyantumkan, jadi interviewer sangat boring dengan kita. Ini kemana sih orangnya, enaknya diarahkan mana, dia nggak tahu. Nah, dengan adanya ini mereka akan tahu. Ini saya sebutin contohnya. Karir objektif, saya bisa diarahkan ke maintenance, saya bisa diarahkan ke engineer proses, saya bisa diarahkan ke model ataupun drafter, karena itu memang spesifikasi skill saya. Yang kedua itu ada skill. Untuk menunjang karir objektif kita harus mempunyai skill juga. Jangan sampai kita punya karir objektif engineer tapi nggak punya kemampuan untuk technical, kemampuan desain dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa. Semakin banyak semakin bagus, tapi teman-teman perlu ketahui nggak boleh bohong. Ini sangat penting. Ya, dari 1 sampai 15 ini adalah sesuatu yang menggambarkan kemampuan dari skill saya yang bisa dipakai untuk mengerjakan di karir objektif. Oke, langsung saja. Ini yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu one of the achievement of works. Nah, ini salah satu gambaran gimana kita pernah membuahkan karya apa sih di suatu perusahaan atau di suatu instansi, pernah memberikan karya cipta apa, ikut berkontribusi apa yang pernah kita hasilkan gitu. Kita harus sebutin. Ini yang sering kita tidak lihat di CV orang. Saya beberapa kali menginterview orang yang ini yang nggak ada. Ini kunci. Ini sangat penting teman-teman, sangat penting. Ini bahkan kemarin saya di perusahaan yang tingkat direktur ya, yang udah menginterview saya, bahkan dia nggak saya sebutin, perusahaan yang besar ternama, perusahaan mobil nomor 1 di Indonesia yang marketnya dilindungi pemerintah ya. Dia salah satunya juga tertarik mengenai hal tersebut. Apa kita pede dengan hal ini karena memang kita sudah memberikan achievement di sini ya. Karena saya ruang lingkup adalah engineering ya, saya pernah mendesain ini, mendesain itu dan sebagainya dari A 1 sampai 5. Bahkan ini sekarang belum saya update ya. Ini saya udah banyak memberikan hasil karya tapi memang belum saya update di sini karena memang saya saat ini masih berkarir, memang saya harus setia dengan perusahaan yang saya geluti sekarang. Oke, yang selanjutnya ini juga penting juga, yaitu history employment, yaitu sejarah karir kita, kerja kita di mana menurut teman-teman. Ini harus secara runut ya, harus secara runut, nggak boleh loncat-loncat ya. Ini saya terakhir di
perusahaan salah satu supplier ya perusahaan manufacturing otomotif terbesar juga di Indonesia. Nah, sebagai sekian kita kasih tahu posisi kita sebagai apa di situ, spesifikasi apa, ke arah mana, rule-nya, industri manufacturing apa, harus kita repotnya kemana. Kalau dulu saya dapat ke asisten direktur, dan ini yang sering kali ditanyakan, work description the job kita di perusahaan ini apa. Saya sebutin 1 sampai 11. Saya nggak nyebutin satu-satu ya teman-teman. Yang problem solving, design, magic and tool with SolidWorks, 2D, 3D, AutoCAD, 2D, 3D dan lain sebagainya. Ya, ini harus dulu teman-teman, nggak saya sebutin ya. Jadi dari tahun 2016 November sampai 2012 ini di perusahaan ini prekursornya dari 2011 sampai 2016 cukup lama teman-teman, dan ini sama semua ya teman-teman, posisi level, spesifikasi, role, instruksi, report to manager, mana work description ini sangat penting teman-teman. Terus sebelumnya saya pernah perusahaan Indotech Nusantara dan sebagainya dari 2007 sampai 2011. Ini sama teman-teman, posisi letternya sebagai apa, spesifikasi, rule industri, report to mananya, atau work description mana ya, sampai ini perusahaan yang industri traktor juga saya sebagai drafter dulu. Jadi saya nggak bohong teman-teman, waktu tadi kan saya sebutin di karya objektif bahwa saya pernah menjadi drafter. Ini memang box description-nya seperti apa kita sebutin teman-teman ya. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Oh, ini tadi saya mengulang ya. Nah, ini yang selanjutnya kita ajukan. Nah, education background kita di mana teman-teman? Ini yang penting juga. Dengan interviewer udah melihat pengalaman kita, skill kita, achievement job kita, maka kita didukung juga dengan background pendidikan kita ya. Idealnya memang ada hubungan, ada keterkaitan ya. Saya di mesin, jadi nyambung ya teman-teman. Saya engineer di atas ya. IPK-nya berapa, terus ini kemampuan bahasa asing kita seperti apa, kita nilai aja. Kebetulan yang saya nilai hanya Inggris ya, kebetulan saya bisanya untuk bahasa asing Inggris. Kalau teman-teman punya kemampuan Japanese ataupun Chinese ataupun yang lain, silahkan tulis ini karena saya memang jujur hanya bisa bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Indonesia ya pasti bisa lah, karena keseharian. Bahasa Jawa bisa. Nah, ini teman-teman baru saya memberikan tambahan informasi tentang jati diri kita, mengenai tinggalnya, mengenai lahirnya di mana sih gitu. Oke, ini baru teman-teman, saya baru memberikan, setelah saya memberikan ulasan mengenai skill, history karir, achievement job dan sebagainya, baru saya memberikan personal partikular. Ini adalah tambahan dari informasi tentang diri saya, yaitu lahir di mana, tanggal berapa, negara mana, laki-laki atau perempuan, tinggi, berat dan lain sebagainya ya teman-teman.
Nah, ini juga additional info mengenai diri kita. Ini yang kita sebutin beberapa pengalaman training yang kita telah lakukan. Dan jangan lupa teman, ini kita harus punya sertifikatnya juga. Nah, nanti kalau interviewer meminta kita memberikan bukti sertifikat, kita harus sudah siap. Kebetulan ini saya 1 sampai 5 ya. Karena saya juga ada beberapa training yang belum saya masukin. Tapi CV ini cukuplah untuk menjadi referensi. Ya, teman-teman. Ini juga teman-teman, ini yang sering tidak ada di CV orang-orang lain, yaitu referensi kita. Referensi kita itu bisa kita ambil dari seseorang tokoh, seseorang yang punya skill profesional yang ada hubungannya dengan skill kita, pengalaman kita. Contoh, saya sebagai engineer, saya punya Mr. Gray ini, Shackford ini dari US ini, yang dia itu memang manajer proses engineering waktu saya di perusahaan baja. Dan dia memang mentraining saya sampai saya bisa. Dan yang kedua, orang nasional, ini instruktur training, Pak Tony namanya ya, nomornya sekian. Dia dari Master Jacob Institute ya. Oke teman-teman, saya membuat video ini atas dasar pengalaman kerja saya kerja di perusahaan Jepang, Eropa, nasional, Astra, dan Malaysia. Next video, saya akan membuat video gimana cara kita berinterview dengan calon atasan kita agar mempermudah kita masuk ke perusahaan tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.